pas kena koreksi sini dan langsung melanjutkan kenaikan dengan target juga. Ya kalau dilihat dari harga sekarang sih masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan, tapi selamat datang di Market Highlight di minggu pertama di bulan Januari dan di minggu pertama juga di tahun 2025. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan banyak peluang di pasar dan mendapat harapan baru untuk trading ke depan. Kali ini saya akan membahas seperti biasa tentang market forecasting untuk di minggu depan atau tepat di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2025. Dimana di sini kita juga banyak melihat bank-bank besar juga udah mulai aktif buka kembali setelah libur pasca Natal dan Tahun Baru yang kemarin. Di sini juga kalau kita melihat dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Januari 2025 juga terlihat cukup banyak news-news yang bakalan keluar dan juga akan berdampak pada market. Di sini juga banyak news high impact mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Di sini juga akan ada nanti hari Jumat data non-farm payroll, data ketenaga kerjaan di sektor non pertanian. Oke. Nah, kalau kita melihat langsung di market, di sini kita melihat dari XAU USD. Sesuai sama outlook kita yang di minggu sebelumnya, di sini kan juga udah terlihat jelas kemarin kan XAU pas kena di area demand, dia koreksi sesuai sama market forecasting kita kemarin, pas kena koreksi sini dan langsung melanjutkan kenaikan dengan target juga. Ya kalau dilihat dari harga sekarang sih masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan, tapi kalau melihat dari time frame yang lebih kecil, kemungkinan bakalan ada sedikit koreksi ya. Kemungkinan bakal koreksi kurang lebih di area-area demand yang di sini. XAU kemungkinan dia bakalan ada visit sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, untuk target kenaikan itu sendiri kurang lebih sampai di area kurang lebih di area-area di sini, kurang lebih di area resisten di area 2688. Ini adalah area-area potensial untuk divisit setelah XAU melakukan koreksi kurang lebih di demand zone yang di sini dan melakukan visit dengan target kenaikan paling jauh kurang lebih di 2688. Nah, kalau untuk dari Euro USD, kalau kita melihat juga dari forecasting yang kemarin, tepat di minggu sebelumnya, itu harga euro itu kan cenderung sideways. Setelah dia keluar dari zona sideways, dia langsung melanjutkan penurunannya. Kalau kita melihat dari sini, di sini juga ada melihat pola namanya black pattern. Ini adalah pola untuk continuation bearish. Nah, kalau kita melihat di sini dari harga sekarang, itu sebenarnya juga udah menunjukkan diri area-area target koreksi. Kurang lebih di area 1272 adalah target untuk koreksi dari per Euro USD. Kemungkinan karena setelah market yang sideways cukup panjang kemarin dan penurunan cukup panjang, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan Euro USD berpotensi untuk melakukan sideways sebelum lanjutkan koreksi ke atas dan sebelum melanjutkan penurunan. Ini adalah untuk kemungkinan outlook dari Euro USD, karena di sini juga kalau kita melihat secara tren ini cenderung bearish untuk dari Euro USD. Nah, kalau kita melihat dari GBP USD atau pound sterling US dollar, itu juga sama, kurang lebih sama dengan Euro USD. Di sini juga ada namanya rising wedge. Terlihat jelas di sini juga dia juga udah mengenai kurang lebih di area 1618. Kalau ditarik Ibo kurang lebih 1272. Pas di area 1272 dia berpotensi untuk bikin secondary reaction, naik sedikit koreksi ke atas sebelum melanjutkan penurunan. Ini adalah untuk pelanjutan tren bearish dari GBP
USD. Nah, kalau kita melihat dari Euro USD Jepang Yen, ini sesuai sama outlook kita di minggu lalu, dimana juga kondisi pada saat itu dia cenderung sideways, dan saat ini juga kalau kita melihat dari market itu cenderung sideways, bergerak di dalam satu buah kotak dan berpotensi untuk menunjukkan penurunan. Waktu di minggu lalu kurang lebih sekitar tanggal 27 kan kita juga ada memprediksi kalau USD Jepang Yen berpotensi untuk menaikkan sedikit sebelum melanjutkan penurunan, dan ini juga sesuai sama outlook kita di minggu lalu. Dan untuk di minggu ke depan berpotensi USD Jepang Yen untuk melanjutkan penurunan, kurang lebih ya bakalan sideways di area kotak warna hitam ini. Nah, kalau kita melihat dari indeks US dollar itu sendiri ya, di sini juga dia udah keluar dari zona sideways, dan kalau kita melihat dari time frame yang lebih besar lagi, di sini juga indeks US dollar berpotensi untuk sangat-sangat bullish, dan untuk sementara kemungkinan dalam beberapa hari ke depan mungkin bakal ada koreksi sedikit sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Ini juga mungkin akan berimpact terhadap pelantikan dari Donald Trump sebagai presiden US, dan kemungkinan pada saat itu juga US dollar akan sedikit menguat seperti itu. Ini adalah baik mungkin dari saya sampai sini untuk market highlight di minggu pertama di bulan Januari. Selalu jaga money management dan salam profit.